Guys, mau kemana nih? Hari ini mau meninjau rumahnya Pak Midan sama Ibu Tina yang udah dibedah 2 minggu lalu sama JPKM. Nah awalnya tuh bener-bener nggak layak banget lah gitu, nggak ada sanitasinya, nggak ada ventilasinya, kemudian juga sirkulasi udaranya nggak bagus. Nah sekarang JPKM sama Intiland itu akan membedah rumahnya dan menjadikan rumah itu menjadi rumah layak dan juga rumah sehat. Jadi nggak hanya layak tapi juga sehat. Mau tahu kayak apa? Jangan lupa nonton vlognya Om Denny. Subscribe. Dulunya tuh nggak ada sekat kamar atau sekat ruangan, sanitasi, sirkulasi, kemudian ventilasi, sama satu lagi yang paling penting adalah privasi, ya kan? Kalau nggak ada kamar maka tak ada privasi. Jadi ini kamarnya satu, bisa dilihat masih on progress. Kemudian ini ada kamar mandi juga. Sekarang kamar mandinya layak ya teman-teman. Terus udah gitu juga ada kamar anaknya di sini. Nah tempat saya berdiri ini adalah ruang tamu. Ini ruang tamu yang lumayan luas dan juga sangat baik dan estetikanya juga baik sekali. Ini adalah dapur. Aman. Ini dapur. Kemudian di belakang adalah untuk apa ya istilahnya service area kalau kata Om Rio. Ini adalah tempat untuk nyuci, kemudian juga tempat untuk menjemur, dan yang menariknya adalah ada halaman untuk bisa ditanami tanaman. Nah jadi fungsinya sudah ada, kemudian juga tidak hanya berdiri. Jadi ini luar biasa sekali yang dilakukan oleh teman-teman dari JPKM. Begitu. So, Om Denny kapan? Serah terima rumah dan edukasi warga. Nah, JPKM ini atau Jurnalis Peduli Kesehatan Masyarakat ini sebuah gerakan sosial yang kita gunakan untuk di masa pandemi untuk memberikan kesehatan pada masyarakat, memberikan sosialisasi bahwa kesehatan itu sangat penting, gitu kan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah ketika di Depok kemarin, karena Depok itu adalah yang pertama terkena COVID, ya kan. Makanya kita waktu itu sosialisasi warga di Depok sekaligus edukasi. Nah, kemudian yang kedua kemarin sewaktu terjadi banjir besar di Jakarta, kita itu membuat aksi sosial penyerahan bantuan kepada jurnalis. Jadi teman-teman jurnalis itu yang kebanjiran. Nah, kita ini kebanjiran. Itu se-Jabodetabek. Nah, kebetulan waktu itu kita ada beberapa donatur dan perusahaan yang sangat peduli, katanya. Nah, waktu itu juga kita membina warga. Yang paling serunya ini warga di sekitar Pondok Gede itu, Duta Indah itu nama tempatnya. Motornya itu terkena semua, Rin. Motornya hanyut maksudnya? Jadi tenggelam itu sampai ke
ini kaca Berapa spion senti? sedada Oh, ini kan. iya. Terus apa ya yang kami lakukan adalah motor-motor itu kita kumpulin, kita panggil teknisi dari luar, kita perbaiki, hanya 50.000 warga itu terkena biaya teknisinya. Dan yang kedua yang kami lakukan adalah evakuasi, Din. Telepon Basarnas, kami bantu evakuasi warga di sana. Berapa kakak kemarin? Kemarin tuh ada 1.500 kakak. Wow. Nah, motor terakhir malam itu ada sekitar 25 motor lah yang udah diperbaiki kan. Alhamdulillah terbantulah warga. 25 motor itu semuanya hidup setelah Hidup, diperbaiki. alhamdulillah hidup. Oh. Jadi warga Dahsyat juga ya nggak teknisi. perlu antri di bengkel gitu, Ren. Ya, ya. Nah, kemudian yang kegiatan sekarang yang hari Sabtu ini kita kegiatan bedah rumah ya kan. Salah satunya rumah Pak Midan ini. Ini salah satu dari 2 rumah yang rencana kita. Mungkin kedepannya kita akan kerjasama dengan PUPR yang rencana untuk 10 rumah. Nah, Jadi alhamdulillah total ada 12 ya rencana ya? Pak? ada 12 yang hari ini kan. Nah, alhamdulillah lah kegiatan ini selain nama dibantu sama korporasi, teman-teman media, juga warga lah. Jadi kita tuh guyup nih ngerjain satu rumah. Kalau dilihat rumah Pak Midan itu dari awal waktu kita survei itu kan kondisinya tidak layak. Yang rumah layak itu kan sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya, tambah tempat minum. Nah, akhirnya itu kita rombak tuh, Rin. Dalam waktu hanya 2 minggu itu alhamdulillah rumah udah berdiri dan kondisi saat ini ketika kita mau resmikan itu hampir 90% udah jadi. Berarti sekarang rumahnya udah layak ya? Mm-mm. Kan kalau rumah layak tuh kan baik sanitasi, baik ventilasi, baik sama sirkulasi kan. Nah sekarang udah layak ya. Udah layak. JPKM itu apa Om Boyan? Tadi belum sempat cerita. JPKM itu kan gerakan moral dari teman-teman media yang terinspirasi bahwa di saat pandemi ini banyak yang harus bisa kita lakukan untuk melihat apa sih yang bisa kita bantu. Tidak hanya kita bantu teman-teman jurnalis, jadi kita juga bantu warga gitu kan. Jadi lebih kecenderung kita pada gerakan moral aja, Rin. Pak, gimana Pak perasaan Bapak setelah rumahnya sudah jadi? Saya sangat bangga sekali dari atas peduliannya bedah rumah ini, Pak. Memang dulu rumahnya gimana Pak? Kenapa? Saya nggak bisa mengatakannya apa lah. Kalau rumah saya itu kata orang bilang apa disebut gubuk lah gitu. Ya lebih parah dari yang lain, Pak. Teman-teman juga kalau ngeliat cuma hanya pergi kasihan, cuma hanya bilang kasihan aja, Pak. Cuma dia tidak peduli mengasihi, bukannya mengasihi maksudnya ya. Dia tidak peduli lah keadaan saya bagaimana, pendapatan saya bagaimana. Gitu. Memang Bapak sehari-hari apa profesinya? Ya kalau saya sih disebutnya kerjanya sebenarnya mah montir, tapi saya udah lama keluar dari bengkel, saya lama menganggur, ya kerjaan saya cuma hanya tani lah sedikit demi sedikit. Tani apa Pak sekarang? Saya sebagai ubi singkong, pohon pisang yang bisa diambil hasilnya aja, Pak. Pendapatan berarti nggak tentu ya Pak ya? Iya. pendapatan. Rata-rata berapa per bulan Pak? Pendapatan? Ya itu sih ya kalau dihitung ya. Saya gimana ya jadi paling pendapat sebulan kerja 2 bulan banyak nganggur ya Pak. Yang udah dapat aja kadang suka nggak cukup lah untuk makan sehari-hari. Iya. Ini rumah udah berapa hari Pak jadi? 2 minggu ini Pak. Dikerjainnya Iya. 2 minggu langsung jadi ya Pak ya? Iya Pak. Ucapan buat teman-teman jurnalis apa Pak? Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga atas kebaikannya dia dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi daripada bedah rumah saya ini, Pak. Sulit apapun dia kerjakan harus lancar gitu, Pak. Bapak atas doa saya, Pak. Semoga dia dipanjangkan umur, dilimpahkan milik rezekinya dengan Allah Subhanahu wa taala ini, Pak.
Baik, terima kasih. Tokoh pemuda di Serpong. Saat ini memang kami langsung fokus di Kelurahan Serpong. Satu lagi sebenarnya ada di Kelurahan RMJ, bedah rumah. Karena gitu. Rencana masih ada 10 rumah lagi ya habis ini. Jadi 10 rumah itu memang JPKI mensinergikan antara stakeholder di Tangerang Selatan, yaitu dari pemerintah kota Tangerang Selatan, kecamatan Serpong, Kelurahan Serpong, dengan Kementerian PUPR. Dari program Kementerian PUPR ada kuota 10 rumah untuk di wilayah Serpong. Jadi historinya kenapa di Tangerang? Karena memang banyak wilayah Tangerang yang rumahnya tak layak ya. Ya betul. Karena satu itu memang ada beberapa rumah yang memang layak direnovasi. Kemudian ada juga kami ada kedekatan dari JPKM dengan tokoh pemuda di Serpong. Jadi Den, ini bedah rumah itu intinya kita ngajak kampanye tentang safe at home. Jadi di rumah itu kita tidak hanya stay, tapi kita juga sehat dan selamat di rumah. Itu inti pesannya sih. Apa yang digaungin ya sirkulasi udara yang bagus, pencahayaan yang baik, dan sanitasi yang sangat sehat. Selama ini kan itu 3 poin yang jarang diperhatikan. Nah, bedah rumah itu esensinya kita mengajak itu. Sirkulasi udara baik, cahaya bagus, dan sanitasi yang sehat. Itu aja.